Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bang. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan pada hari ini juga, di siang hari ini, kita akan berdiskusi tentang teori konflik dalam pendidikan. Berarti banyak teman-teman yang di sini mungkin bertanya, apa itu teori konflik dalam pendidikan dan seperti apa dan konsepnya seperti apa dalam teori konflik pendidikan tersebut. Mungkin kesempatan yang berikut saya akan memberikan kepada teman-teman pengetahuan atau mendapatkan informasi tentang teori konflik dalam pendidikan agar bisa kita sama-sama diskusikan di tempat ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik Kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memaparkan materi saya mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Oke, baik, teori konflik. Teori konflik menyatakan bahwa konflik adalah aspek terpenting dalam integrasi manusia dan penerapan dasar-dasar teologi konflik di sekolah dan ruang kelas menghasilkan teori konflik pendidikan. Dengan penggunaan kerangka teori konflik, penelitian dapat lebih memahami kelompok sosial dalam sistem sekolah umum dan bagaimana perlakuan dini terhadap siswa muda dapat mempengaruhi masa dewasa ini. Itu saja yang saya ketahui. Teman? Baik, terima kasih kepada teman Isna. Mohon maaf, teman Isna maksudnya. Teman Isna mengatakan bahwa teori konflik itu aspek terpenting ya. Tadi teman-teman kalau mendengarnya bahwa aspek terpenting dalam interaksi manusia, yang mana melalui teori konflik bisa dilihat bahwa mereka yang memiliki ekonomi yang mampu akan mendapatkan pendidikan yang layak. Dan itu menurut pendapat yang telah disampaikan oleh teman Isna. Atau mungkin dari teman-teman yang lain menemukan teori konflik di pendidikan itu seperti apa, bisa kita saling berbagi dan mendiskusikan hal tersebut. Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat. Terima kasih teman-teman. Teori konflik pendidikan menurut saya adalah sebuah ideologi yang berfokus secara khusus pada bagaimana teori konflik berfungsi dalam lingkungan pendidikan. Seperti yang kita lihat di ruang kelas atau di sekolah. Jadi mereka yang lebih beruntung secara sosial ekonomi biasanya menerima pendidikan yang lebih baik dan menyelesaikan sekolah tersebut dengan lebih sedikit hambatan. Oleh karena itu, para ahli teori konflik percaya bahwa ada konflik di antara kelompok-kelompok sosial ekonomi ini. Para ahli juga mungkin juga mereka percaya bahwa konflik dalam sistem sekolah umum mempertahankan hierarki sosial mereka. Hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kalau dari materi atau informasi yang diberikan oleh kedua teman ini, saya bisa menangkap bahwa teori konflik dalam pendidikan ini dikata orang atau mereka yang memiliki kemampuan ekonomi bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih maksimal dan layak. Tetapi yang saya ketahui di situasi konflik sekarang ini di dunia zaman saat ini, justru orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi, tetapi mereka memiliki kemampuan yang mana bisa diacungkan jempol mendukungnya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan itu menurut hasil dari simpulan yang mana saya menangkap dari dua hal yang telah dikatakan oleh teman Isnan dan teman Ika Lanang tadi. Atau mungkin dari teman-teman lain yang mendapat informasi seperti apa, atau mungkin situasi konkretnya di dalam dunia kita saat ini. Atau sebelum itu kita beranjak ke teman-teman yang lain dulu. Mungkin ada materi lain atau pendapat para ahli yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Menurut yang saya dapat, teori konflik dalam pendidikan sangat berperan penting karena memungkinkan peneliti untuk membongkar dan berupaya menangani hal-hal yang menghalangi anak-anak yang
berlatar belakang dari keluarga yang miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tetapi dalam kenyataannya, anak-anak yang berlatar belakang miskin lebih berprestasi daripada anak-anak yang berlatar belakang dari keluarga yang kaya. Jadi dari teori yang disampaikan kayak itu, jadi otomatis kita bisa dapat menyimpulkan bahwa latar belakang dari sebuah keluarga tidak menjamin bahwa kesuksesan dari kita itu akan terwujud. Jadi ini juga kembali pada diri kita sendiri, kemampuan kita untuk bisa menjadikan diri kita menjadi sukses itu juga kembali kepada diri kita. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa berpengaruh atau berharap pada latar belakang keluarga kita. Jadi itu juga harus dari kemauan kita sendiri. Jadi menurut saya juga berterima dengan teori yang disampaikan oleh Kak Ita. Memang betul bahwa latar belakang dari sebuah keluarga tidak menjamin kesuksesan dari kita. Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Oke, baik, saya dari Merlin. Di sini saya menemukan ada beberapa para ahli. Menurut Pierre dan Jean-Claude juga berkontribusi pada teori konflik dalam pendidikan dengan konsep modal budaya, berpendapat bahwa siswa dari latar belakang kelas atas cenderung lebih sukses dalam sistem pendidikan karena mereka memiliki model budaya yang lebih banyak seperti pengetahuan sikap dan keterampilan yang dihasilkan di sekolah. Kalau menurut teman-teman Jadi dari teori yang disampaikan oleh teman Dixon memang ada kesamaan dengan teori dari Kalmas, bahwa beliau mengatakan salah satu teoretikus konflik terkemuka yang menganggap bahwa pendidikan sebagai sarana reproduksi kelas. Jadi beliau juga mengatakan bahwa sistem pendidikan mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung kepentingan kelas, Borgius, dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Jadi dari teori ini mereka menganggap bahwa mereka dari kelas atas atau dari kalangan yang mampu dapat mendapatkan pendidikan yang layak karena mereka mempunyai status sosial yang baik. Jadi dari mereka yang tidak mempunyai kemampuan atau kekayaan, mereka mendapatkan pendidikan yang tidak mampu. Tapi hal ini harus kita bantah karena pendidikan itu harus didapatkan oleh semua orang. Jadi baik dari kalangan yang tidak mampu atau dari kalangan yang mampu, sebenarnya harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi teori ini sebenarnya harus dibantah oleh kita sekarang. Bagaimana dari teman-teman? Berarti pendidikan itu harus didukung dari ekonomi ya, maksudnya? Memang dari yang dikatakan oleh teori memang seperti itu, tapi sebenarnya pendidikan itu tidak bisa bergantung dengan latar belakang. Jika kita ingin mendapatkan pendidikan, pasti ada kemampuan pasti ada jalan. Baik, berkelanjutan tadi yang kita bahas sampai di bullying tadi, atau dalam hal ini membuli teman atau mengejek teman. Pola kita juga mungkin kita pernah mengalaminya, terlebih waktu kita SD kah atau SMP sampai SMA, bahkan atau sampai sekarang mungkin ada yang mendapatkan bulian, dan itu merupakan bagian dari konflik dalam pendidikan. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa menceritakannya atau men-sharingkannya agar bisa menjadi bekal bagi kita ke depan. Baik, dari pengalaman saya di SMP itu ada teman saya yang dibully itu karena memiliki latar belakang keluarga yang bisa terbilang tidak mampu, tapi memaksakan diri untuk masuk di sekolah swasta. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sekolah swasta itu memiliki SPP yang lumayan tinggi. Jadi dari sekolah tersebut memang ada beasiswa itu dari orang tua angkat. Jadi sekolah atau kepala sekolah mencari orang tua angkat untuk anak-anak yang masuk ke sekolah swasta tapi dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Di sini banyak teman-teman yang saya lihat, teman-teman yang dari kalangan orang tua yang mampu seperti orang tua yang guru dan polisi. Terkadang mereka membuli mereka seperti mengejek kayak, "Ih, ada orang tua angkat, kesian nih, ternyata gua ada orang tua angkat, ada orang tua kedua, tim mampu." Maksudnya mereka melakukan pembulian dari latar belakang orang tua mereka. Jadi dari sini saya menganggap bahwa pembulian itu sangat tidak baik karena itu juga bisa mengganggu mental anak. Jadi kebanyakan saya lihat bahwa teman-teman saya yang mendapatkan pembulian dari teman-teman tersebut yang lain, mereka cenderung malu untuk ke sekolah, jadi malas, dan lebih banyak mereka tidak bolos, tidak ada motivasi. Jadi mereka jadi malas. Jadi kebanyakan dari hal tersebut mereka
prestasinya mereka menurun karena tergantung absen juga toh. Jadi mereka tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin dari teman-teman mungkin ingin bertanya atau men-sharingkan pengalaman yang lain. Benar seperti yang tadi teman menjelaskan bahwa bulian itu juga merupakan salah satu yang menjatuhkan orang, sehingga dia juga secara perlahan meruntuhkan motivasi yang dari awalnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi dalam pendidikan, teman-teman yang lain yang mampu dalam hal ekonomi mengejek latar belakang keluarganya, dan itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan anak tersebut tidak semangat lagi dalam belajar, bahkan mungkin absen lebih banyak seperti yang tadi teman Merin katakan. Jadi bulian itu tuh kita kaitkan dalam teori konflik pendidikan dalam topik yang kita bahas hari ini, itu merupakan salah satu bagian konflik dalam pendidikan. Maka untuk hal-hal yang seperti itu juga alangkah baiknya besok lusa kalau kita setelah menjadi guru, kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik kita agar tidak adanya rasa untuk saling membuli di antara mereka. Mungkin dari pendapat saya seperti itu, atau dari teman yang lain. Dari cerita pengalaman yang teman Merlin ceritakan tentang pembulian ini nih, apa pihak sekolah menindaklanjuti dengan kegiatan pembulian ini? Jadi pembulian ini biasanya dilakukan di luar sekolah, di luar jam sekolah. Jadi otomatis tidak diketahui oleh guru. Jadi pembulian yang teman-teman lakukan kepada teman-teman yang kurang mampu ini biasanya setelah kami pulang dari sekolah, kayak di luar pagar, kita berkumpul di tempat-tempat pesiar. Jadi mereka melakukan pembulian di situ. Terkadang memang mereka melakukan pembulian di sekolah, tapi tidak diketahui secara langsung oleh guru. Jika memang diketahui, pasti otomatis guru akan menindaklanjuti tindakan tersebut. Jadi kebanyakan pembulian dilakukan di luar sekolah. Apakah guru tidak melakukan pendekatan dengan siswa tersebut karena dia kan jarang masuk sekolah, jadi mungkin guru tersebut berpikir untuk memberikan pendekatan secara langsung terhadap siswa tersebut, bertanya kenapa tidak masuk sekolah begitu atau bagaimana? Ya memang di sekolah kami memang guru BK itu tuh memang beliau yang sangat dekat dengan siswa. Jadi ada satu siswa yang mendapatkan pembulian tersebut tuh dipanggil karena dia sering bolos. Jadi dia dipanggil, terus anak tersebut memang susah untuk berbicara atau susah untuk mengatakan apa yang dia rasa. Jadi kebanyakan guru menyimpulkan bahwa dia malas, tapi sebenarnya yang terjadi bahwa terjadi pembulian yang dia alami, tapi tidak disampaikan oleh dia. Tapi kalau seperti yang teman katakan tadi, kenapa anak itu selalu bolos, selalu guru BK selalu melakukan pendekatan, tapi dia macam tidak mau sampaikan. Tidak mau sampaikan karena teman tadi itu dia merasa beban. Setiap kali datang di sekolah dia merasa beban karena selalu dibully. Jadi itu sangat tertekan. Dia sangat tertekan. Kalau menurut saya begitu. Ya memang bisa seperti itu karena itu juga mengganggu mental anak juga dengan usia seperti itu. Jadi mungkin dari hal itu dia jadi takut untuk berbicara. Terus pihak sekolah tidak bisa memanggil orang tuanya apa? Kalau terganggu. Karena misalkan dia pulang sekolah cepat atau bolos, kan orang tua bisa tanya kenapa pulang cepat. Kalau pulang cepat kan otomatis kan dia juga tidak bisa menjawab, bilang ini begini. Padahal di sekolahnya dia seperti itu. Jadi dari pihak sekolah juga sudah memberikan surat panggilan ke orang tua. Tapi dari teman saya ini kebanyakan orang tuanya tidak datang karena sibuk bekerja di ladang, di kebun. Jadi ada satu waktu penerimaan lapor, orang tuanya datang ambil lapor, lalu kaget melihat absen anaknya yang besar. Jadi di situ guru wali kelas menyampaikan bahwa memang benar anaknya sering bolos. Sudah memberikan surat panggilan tapi orang tua tidak merespon untuk datang ke sekolah. Seperti Mungkin ini juga salah satu faktor
utama itu dari orang tua juga kurang memperhatikan anak. Jadi anak tersebut kurang apa ya, Mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi tadi kita kan sudah mendiskusikan tentang pengalaman teman Melin tersebut ya. Dan itu merupakan salah satu bagian dari konflik dalam dunia pendidikan, atau tema yang kita bahas hari ini yakni teori konflik dalam pendidikan. Dan teori konflik dalam pendidikan ini bukan berkaitan dengan latar belakang seseorang saja, dalam hal ini ekonomi, tetapi salah satunya itu pembulian. Dan bukan hanya pembulian saja, tetapi ada hal-hal lain yang bisa berkaitan atau yang bisa menjadi konflik dalam pendidikan. Dan ini yang perlu kita harus cegah agar tidak terjadinya konflik dalam pendidikan. Tetapi kalau untuk mencegahnya, mungkin untuk meniadakannya itu mungkin tidak mungkin teman-teman Kalau kita hanya bisa meminimalisirkan dia, bisa mencegahnya dari awal kan. Tetapi untuk menghilangkannya mungkin tidak akan mungkin Baik teman-teman, setelah kita mendiskusikan panjang lebar tadi, di sini saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, bahwa pendidikan itu tidak hanya kepada orang-orang yang mampu saja, tetapi adalah hak semua orang. Dan satunya lagi, bahwa pendidikan itu juga memberikan pengetahuan serta membentuk karakter dari setiap orang menjadi ke arah yang lebih manusia. Makanya kembali kepada tujuan esensi dari pendidikan, yakni memanusiakan manusia. Jadi untuk hari ini diskusi kita sampai di sini, dan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi modal kita untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Terima kasih.